Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang kanker kulit. Jadi, ikuti sampai selesai ya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi hari ini kita bahas tentang kanker kulit. Nah, kanker kulit itu sendiri adalah jenis kanker yang memang tumbuh di dalam jaringan kulit. Nah, kondisi ini memang ditandai dengan adanya perubahan atau tampilan pada kulit seperti munculnya benjolan, kemudian ada bercak atau tai lalat dengan bentuk dan ukuran dan yang tidak normal. Jadi adanya tai lalat tapi uh, bertumbuh secara signifikan, uh, ukurannya juga semakin hari semakin membesar. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kanker kulit ini sendiri memang diduga bahwa terjadi oleh paparan sinar ultraviolet dari matahari. Nah, sinar UV ini memang menyebabkan rusaknya sel pada kulit hingga menimbulkan kanker pada kulit. Nah, sebelum kita masuk pada penyebabnya, kita harus tahu dulu bahwa kanker kulit itu terdiri atas 3 jenis yang paling utama, yaitu karsinoma basal ya atau BCC. Ini kanker kulit yang berasal dari sel di bagian terdalam dari lapisan kulit terluar, yaitu epidermis ya. Jadi memang kankernya itu muncul di epidermis. Kemudian kanker sel squamosa ya. Jadi kanker sel squamosa itu memang kanker kulit, dia berasal dari sel di bagian tengah dan terluar dari epidermis. Jadi sudah masuk ke bagian dermis dan epidermis. Nah, sedangkan melanoma itu berasal dari sel penghasil pigmen kulit, yaitu melanosit ya. Nah, cuman kanker melanoma ini jarang terjadi dibandingkan dengan karsinoma sel basal atau karsinoma sel squamosa. Tapi dibandingkan dengan karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa, yang lebih berbahaya itu memang kanker melanoma. Nah, penyebab pastinya itu dari kanker kulit ini adalah terjadi perubahan atau mutasi genetik. Jadi mutasi genetik pada sel kulit ini dia menyebabkan perubahan-perubahan. Nah, namun ada faktor-faktor lain seperti paparan sinar matahari secara berlebihan, kemudian sinar ultraviolet ini yang berasal dari matahari itu dia merusak kulit dan memicu pertumbuhan yang tidak normal pada sel kulit. Nah, kondisi ini memang berpotensi berkembang menjadi kanker. Kalau Bapak Ibu ikuti berita, itu biasanya pernah ketika terjadi perubahan iklim ya, perubahan iklim di dunia itu memang negara-negara seperti Australia, kemudian Amerika, itu mereka melarang penduduknya untuk berjemur di matahari secara langsung ya. Karena memang ketika lapisan ozon itu mulai menipis dan bahkan ada yang bolong, memang sinar UV B itu masuk langsung ke dalam bumi dan kontak langsung di kulit pada orang yang sedang berjemur ya. Selain itu, ada faktor-faktor lain, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal sendiri ada pada orang yang memang punya riwayat kanker kulit. Jadi bukan dari dia saja, namun 3-7 generasi sebelumnya. Makanya kan pada saat pengkajian
itu kita melakukan penelusuran genogram. Nah, itulah tugasnya di mana untuk melihat penyakit-penyakit yang cenderung untuk diturunkan secara genetik dan penyakit-penyakit menular akibat tinggal dalam satu rumah yang bersamaan. Nah, begitupun juga dengan orang dengan riwayat kanker kulit. Nah, ketika seseorang itu pernah menderita kanker kulit, maka akan berisiko terkena kanker kulit kembali. Nah, karena memang genetiknya memang sudah rusak, sudah dipicu juga di sana, sudah ada markernya di sana. Nah, kemudian resiko kanker kulit ini dia akan meningkat kalau anggota keluarganya itu juga memiliki riwayat kanker kulit. Nah, selain itu, orang yang kulit putih, ya, orang yang kulit putih itu memiliki jumlah melanin yang sedikit. Nah, oleh sebab itu memiliki perlindungan yang sangat rendah terhadap sinar ultraviolet dibandingkan dengan orang yang berkulit gelap, ya, orang berkulit gelap. Nah, contoh saja, kalau warna hitam itu warna yang gelap itu dia lebih menyerap cahaya dibandingkan dengan warna putih. Kalau kita menggunakan baju hitam pun cenderung lebih panas dibandingkan dengan baju putih karena memang baju yang gelap itu cenderung menyerap panas dan sinar matahari lebih banyak. Nah, begitupun juga orang yang kulit putih dan kulit hitam. Memang kita tidak memungkiri bahwa semua orang mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit kuning, sawo matang dan lain-lain, memang ini mempunyai risiko karena ini berbicara soal genetika, ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kanker kulit ini genetik. Nah, cuman dalam beberapa penelitian memang orang yang kulit putih itu memang cenderung mengalami kanker kulit lebih besar dibandingkan dengan orang yang kulitnya gelap. Kemudian orang yang memiliki tai lalat. Jadi kalau seseorang yang memiliki banyak tai lalat dalam tubuhnya kemudian bertumbuh tai lalatnya itu tumbuh secara terus-menerus, memang itu bagian dari tanda-tanda bahwa orang itu mengalami kanker kulit. Nah, kemudian apalagi ketika dia lahir tai lalatnya itu sudah besar-besar. Nah, itu memang resiko kanker kulit. Nah, kemudian orang yang menggunakan obat-obat imunosupresif, jadi obat-obat yang untuk menekan sistem imun, dan orang-orang yang memiliki penyakit imun, penurunan imun seperti HIV/AIDS. Nah, jadi ketika menggunakan obat imunosupresif atau penurun imun itu lebih besar, lebih banyak terus-menerus, dia akan sama seperti orang yang tidak memiliki imun seperti orang HIV/AIDS. Jadi memang kekebalan tubuhnya tidak ada, otomatis resiko untuk terkena penyakit termasuk cancer, ya, karena ini terjadi di genetik. Nah, ada yang menarik yaitu solar keratosis. Jadi solar keratosis ini jadi akibat dari paparan sinar matahari itu yang terlalu banyak, itu membuat orang itu punya kulit itu kasar dan kemudian bersisik. Biasanya itu pada wajah dan tangan. Nah, ini yang disebut dengan solar keratosis, ya. Nah, solar keratosis ini memang kondisi prakanker, ya. Prakanker tapi bukan berarti kanker, namun dia berpotensi untuk berubah menjadi kanker, ya. Nah, kalau paparan sinar matahari. Nah, kalau paparan sinar matahari ini, orang yang sering terpapar sinar matahari, terutama yang tidak menggunakan tabir surya atau krim untuk pencegah kontak matahari langsung, itu lebih berisiko untuk terjadi kanker kulit. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tinggal di daerah atau iklim tropis atau dataran tinggi termasuk Indonesia. Nah, kemudian paparan radiasi. Nah, ketika terjadi paparan sinar matahari, radiasi itu menjadi tinggi sekali. Nah, biasanya pada orang yang mengalami
eksim atopik ya, itu atau jerawat ya, ini yang saya kasih tunjuk di gambar, itu kemudian orang tersebut rutin untuk menjalani pengobatan atau terapi radiasi, itu beresiko untuk terkena kanker kulit, terutama karsinoma sel basal yang terjadi di epidermis. Jadi pengen kulitnya itu bersih, putih, kemudian disinar ya, disinar terus-menerus menggunakan sinar ultraviolet, bisa beresiko untuk orang tersebut terkena karsinoma sel basal. Saya kasih contoh seperti orang yang sering bleaching kulit, kemudian sering untuk pergi perawatan kulit, apalagi yang menggunakan sinar-sinar, kemudian menggunakan merkuri, itu coba berdirikan mereka di tengah sinar matahari. Pasti orang yang sering skincare itu biasanya akan berubah menjadi kepiting yang direbus atau udang yang direbus. Jadi merah kulitnya karena memang seperti minyak ya, kemudian keringat yang biasanya untuk membasahi wajah itu sudah tidak ada ya. Terus kemudian padahal kalau kita lihat bahwa minyak dan keringat yang di wajah itu tugasnya adalah untuk melembabkan kulit. Nah, kemudian epidermisnya karena sering digosok pada saat skincare itu digosok, akhirnya kan epidermis itu mulai terkelupas dengan mereka bilang bahwa oh tidak, kulit matinya sudah dikurangi jadi kelihatan bercahaya. Jadi wajahnya sudah sama seperti papan catur gitu ya. Wajahnya putih tapi lehernya hitam. Nah, jadi orang-orang tersebut epidermisnya sudah tidak ada, mau menangkal UVA sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa, jadi akhirnya ya udah resiko sekali untuk terkena itu kanker kulit. Kemudian ada paparan bahan kimia. Nah, kalau menggunakan bahan kimia yang karsinogenik atau arsenik, itu biasanya akan menyebabkan orang-orang itu terkena kanker kulit. Nah, makanya saya bilang skincare itu pernah ada diulas oleh seorang dokter, itu kemudian dia disomasi, itu karena memang dia bilang bahwa banyak sekali skincare itu yang mengandung merkuri atau air raksa. Bayangkan saja, orang memurnikan emas yang notabene adalah logam menggunakan air raksa. Apakah itu cocok untuk digunakan kepada tubuh manusia, terutama kulit? Lihat saja hasil dari tambang-tambang emas, kemudian yang mereka memurnikannya menggunakan air raksa, kemudian dibuang ke sungai, itu kan banyak sekali penduduk yang terkena kanker, mau kanker kulit sampai bahkan kanker kolon, kanker lidah, kanker mulut dan sebagainya karena akibat dari air raksa sudah tercampur ya. Jadi apakah itu cocok digunakan di wajah? Bisa-bisa terkena kanker. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada Anda bahwa kanker kulit itu dia bergejala seperti biasanya ditemukan pada kulit-kulit yang kontak langsung dengan matahari. Biasanya kulit kepala, wajah, telinga, leher, lengan, tungkai. Tetapi kanker kulit juga bisa terjadi di bagian tubuh yang tidak sering terkena matahari, seperti telapak tangan, kaki, bahkan area kelamin. Jadi, namun kalau yang tidak kontak dengan paparan sinar matahari biasanya itu akibat dari genetik. Ya, akibat dari genetik. Nah, kalau kita lihat gejala kanker kulit, seperti tadi saya sudah jelaskan tentang klasifikasinya, itu kan karsinoma squamosa ya, sel squamosa itu kan terjadi hanya di bagian epidermis atau kulit yang bagian luar. Nah, kemudian kalau yang squamosa itu sudah masuk sampai di dermis. Jadi epidermis dan dermis sudah kena. Nah, melanoma itu sudah masuk sampai di full di dermis ya. Namun jarang terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini biasanya kalau kanker
sel squamosa ya. Kalau kita lihat di cancer sel squamosa ini, biasanya itu tandanya itu adalah benjolannya lunak ya. Ada benjolan di sana, kemudian lembut atau lunak, kemudian mengkilat, kemudian ada lesi berbentuk datar di kulit. Nah, namun berwarnanya gelap. Kadang coklat, kadang kemerahan yang menyerupai daging ya, seperti itu. Kalau saya kasih contoh di sini, nah seperti ini. Jadi ini adalah contoh kansernya ya. Nah, kalau karsinoma sel squamosa ya, karsinoma sel squamosa, kalau teman-teman lihat di sini dia sudah masuk ke bagian ini, bagian dermis, maaf, dermis. Jadi makanya di sini kalau teman-teman lihat di situ ada terjadi peradangan ya, terjadi peradangan, sedangkan ini adalah inti kansernya ya. Jadi kadang-kadang kita salah melihat, kita kiranya ini jerawat atau bisul, padahal ini adalah kanser ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk melanoma ya. Kalau untuk yang melanoma, nah teman-teman lihat di sini bahwa selain ada peradangan di sini ya, ada peradangan. Nah, di sini juga ada seperti tai lalat yang lembut ya, tai lalat yang lembut. Nah, biasanya kita biasanya kita mengkajinya itu menggunakan rumus ABCDE, yaitu asimetris, kemudian border atau pinggiran, kemudian color atau warna, diameter atau ukuran, dan evolusi atau involving. Jadi ukurannya itu perubahan bentuk, ada warna, kemudian ada ukuran ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau yang asimetris itu sebagian besar cancer itu dia memiliki bentuk yang tidak simetris atau tidak berbentuk, bentuknya itu tidak indah. Kalau teman-teman lihat ya. Kalau ini normal, nah ini bentuknya, ini mau bentuknya seperti apa ini? Ini kan tidak berbentuk, bentuknya tidak jelas sekali. Nah, kemudian kalau dibilang border atau pinggiran ya, ini pinggiran. Kalau orang yang punya kulit normal dan memiliki tai lalat seperti ini, pinggirannya itu jelas, batasannya jelas. Namun kalau orang yang memiliki kanker kulit, ini batasannya tidak jelas. Ini mau bentuknya seperti apa nih? Ya, bentuknya ini tidak jelas. Mau seperti pulau, tidak jelas. Ya. Nah, warna, kalau untuk yang kulit normal atau tai lalat normal, itu warnanya jelas. Jadi coklat ya, coklat semua. Ya, namun kalau orang yang memiliki kanker kulit, biasanya warnanya di sini teman-teman lihat, ada yang kecil sini sudah hitam, kemudian di sini agak pucat sedikit, yang di bawah itu brown atau coklat. Jadi ada sampai 2 sampai 3 warna pada salah satu bentuk dari kanker kulit. Nah, kemudian di sini ada diameter. Kalau di sini, kalau yang normal itu biasanya sekitar 1 cm atau 1/4 inch ya. Nah, kalau yang kanker kulit itu biasanya lebih dari 1 cm ya, dan ini terus bertumbuh. Nah, kalau evolving atau evolusi itu perubahan, berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, itu biasanya dari segi ukuran, dari segi bentuk sudah tidak berbentuk, bentuknya tidak jelas. Kemudian pinggirannya sudah tidak jelas, ya. Kemudian ukurannya juga apalagi tidak jelas, ya, kalau teman-teman lihat, ya, tidak jelas. Itu adalah alat ukur yang biasanya kita gunakan untuk orang-orang yang mengalami kanker kulit tipe melanoma. Ya, melanoma. Biasanya pakai rumus A, B, C, D, E. Seperti itu ya. Nah, kapan sih kita harus memeriksakan diri? Ini kan sebenarnya yang paling penting untuk dilaksanakan. Nah, kapan kita harus yang penting untuk pergi? Nah, biasanya kalau teman-teman itu melihat bahwa ukurannya kok makin hari makin tidak jelas. Ya, awalnya kiranya tai lalatku makin besar. Itu ada tanda-tanda bahwa orang itu memiliki karsinoma kulit, ya, atau kanker kulit. Terus kemudian kapan lagi kok tiba-tiba ada bisul yang tidak sembuh-sembuh, ya?
kemudian tai lalat membesar, kemudian di tai lalat itu selain ukurannya makin membesar, warnanya lebih dari satu. Ya. Nah, kemudian itu yang harus kita ketahui. Selain itu, di sini kalau teman-teman lihat stadium yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kanker kulit itu awalnya itu dia hanya di epidermis. Namun kalau sudah masuk sampai di dermis, maka ini sudah kategori apa namanya? Kategori stadium 1 ya, stadium 1 dan juga bisa dikatakan bahwa ini merupakan karsinoma sel squamosa ya, sudah masuk sampai di dermis juga. Itu sudah stadium 2, lama-kelamaan masuk di full di dermis ya. Full di dermis dan masuk sudah kontak di hipodermis. Di sini hipodermis dan kemudian biasanya setelah itu dia masuk ke kelenjar getah bening karena di bawah hipodermis ini ada kelenjar getah bening dan kemudian dia akan beredar ke seluruh tubuh termasuk paru-paru, hati dan organ-organ yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kalau sampai sudah ini namanya kan metastase. Kalau sudah stadium 3 dan stadium 4 sudah masuk ke kelenjar getah bening dan organ lain maka sudah masuk ke stadium 3 dan stadium 4 seperti itu. Nah, kemudian penata laksanaan apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya untuk yang terbaru ini biasanya yang dilakukan adalah kita berikan dulu salep. Jadi salep ini namanya fluorouracil. Ini biasanya diberikan untuk untuk kanker kulit ya. Untuk kanker kulit biasanya salep ini yang diberikan. Terus kemudian teman-teman bisa untuk melakukan ada radioterapi, terus ada kemoterapi, ya kemoterapi. Terus kemudian ada yang dinamakan dengan kuretase, ya ada yang dinamakan dengan kuretase. Jadi mengangkat semua, ya mengangkat semua kulit tersebut. Kemudian terapi biologis, ya kalau terapi biologis itu biasanya diberikan obat atau zat untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Nah, ada yang menarik nih. Jadi diberikan krioterapi. Jadi krioterapi ini biasanya diberikan nitrogen cair. Jadi kalau teman-teman biasanya nonton film itu, biasanya kalau orang mau bobol brankas bank biasanya kan diberikan nitrogen cair ya untuk benda atau logam yang keras itu biasanya sekali pukul langsung hancur. Atau biasanya kalau teknik untuk memasak, kan biasanya digunakan nitrogen cair juga untuk membekukan makanan sebelum disajikan. Nah, krioterapi ini sama, jadi menggunakan nitrogen cair disemprotkan kepada ini sel atau tai lalat itu. Jadi dengan harapan bahwa tai lalat itu dia akan mengeras, kemudian langsung dihancurkan pada saat itu juga. Ya. Nah, namun ini hanya bisa digunakan untuk kanker kulit yang stadium awal, yaitu stadium 1 dan 2, 0, 1 dan 2. Karena metastasenya belum terlalu jauh, seperti itu ya. Nah, kemudian dilakukan operasi. Jadi operasi ini bisa untuk operasi kecil seperti kuretase, bisa juga operasi yang sudah masuk ke dalam kanker sampai di epidermis dan dermis seperti itu. Nah, kemudian pencegahan kanker kulit. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya yang kita lakukan karena kita sudah tahu penyebabnya di sini ya sudah. Kalau seandainya ini adalah masalah genetik ya genetik itu nggak bisa diubah. Jadi namun dia kan hanya menurunkan faktor risiko. Nah, kita tugasnya adalah menghindari faktor risiko ini, ya, faktor risiko ini kecuali memang dari sananya sudah lahir dengan kulit yang putih. Namun hal-hal lain yang tidak bisa kita ubah yaitu seperti penggunaan imunosupresif, obat-obat, ya, seperti ini tidak bisa kita lakukan. Kemudian sudah jangan lagi berjemur di panas matahari. Namun kalau pengen untuk berjemur di matahari ya sudah gunakan tabir surya. Ya. Gunakan tabir surya, kemudian pakai kacamata, topi seperti itu ya. Kemudian ada lagi
disarankan untuk jangan gunakan tanning bed. Ya, tanning bed itu biasanya ada perawatan-perawatan yang udah kalau seandainya mau gelapkan kulit ya udah kita pakai tanning bed aja. Jadi masuk di dalam, ditutup, buka telanjang, kemudian ditutup, kemudian disinari sinar UV seantero tubuh, menggantikan menggantikan sinar matahari ya. Kemudian ingin menggunakan antibiotik jika melihat ada di sini kok tertampak seperti radang ya, terus gunakan antibiotik. Hati-hati ya, hati-hati. Terus kemudian itu ada bengkak tuh. Minumlah obat-obat imunosupresif ya. Terus minum terus menerus tapi kok radangnya nggak turun-turun, bengkaknya nggak turun-turun ya. Udah akhirnya makin memberat juga ya. Terus kemudian banyak hal yang bisa kita sarankan untuk pasien kita sebagai pendidikan kesehatan untuk menghindari kanker kulit ini ya, menggunakan kanker kulit ini. Terus kalau di Jamaika itu menggunakan bleaching, di Indonesia ya kalau sudah kamu udah coklat atau kamu udah hitam ya bangga gitu loh. Nggak usah lagi gunakan bahan pemutih, bleaching dan lain-lain supaya ini kan mengurangi resiko untuk terjadi kanker kulit seperti itu. Jadi karena skincare yang sekarang pun juga kebanyakan kan menggunakan itu yang tadi saya bilang, menggunakan merkuri. Jadi hati-hati dalam memilih skincare karena ini juga menyebabkan bisa terjadi kanker kulit. Ya, dari saya seperti itu. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan tetap semangat dan tetap sehat.